Welcome to Ngobrol. Ngobrol aja lah. Halo semua ya. Hari ini adalah another episode of Ngobrol. ID. Yoi. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng salah satu Bawa aja kita. bareng salah satu model yang pastinya udah terkenal banget dari zaman dulu di dunia fashion di Lampung. Gue denger sih dia udah 10 tahun menggeluti dunia Wow, pemodelan. kira-kira siapa guys? Keren banget. Ya, tapi masih dengan style yang sama. Hari ini kita lagi pakai baju dari Fresh Fabric Custom. Yoi, hari ini bajunya pastinya dengan yang soft lah, kayak dengan warna yang lebih soft, dengan warna yang beda. Orangnya. Yoi. Tapi pastinya dengan kualitas yang gak kalah bagus karena ini sama-sama dari Fresh Fabric Custom. Oke, langsung aja. Basa-basi. Ini dia. Panggil Kadea Tamari. Welcome to Ngobrol. Halo Kak. Halo. Jadi gimana kabarnya Kadea hari ini? Apa? Gimana kabarnya Kadea hari ini? Kabarnya happy karena bisa diundang ke sini. Yeay. Deket banget nih kita. Kita lagi sini ya nih. Jadi Kadea ini kegiatannya apa aja sih setelah Live Move? Kegiatan gue setelah Live Move, kegiatannya sih yang ngapa-ngapain sih ya, masih kita foto berapa kali kan kemarin. Oh iya, masih sibuk photoshoot lah ya. Masih sibuk photoshoot berapa kali. Model bos. Terus masih visit konten juga. Oh, makin rame ya sekarang. Alhamdulillah. Oke. Wah, keren banget Anjay, idola gua since day one. Ya udah. Apa sih Kak perasaannya jadi model selama 10 tahun dan pengalamannya apa aja yang menurut Kadea tuh ada bagian enak dan buruknya di model dunia permodelan? Perasaannya tadi apa? Panjangnya lupa. Perasaannya tuh kayak gimana rasanya Pertanyaannya 10 tahun jadi model, kayak baik buruknya tuh apa aja di Nah, model gue jawabin gitu. itu dulu ya. Iya. Baik buruknya. Sabar, sebelum dijawab, emang kalau udah 10 tahun tuh mulainya dari umur berapa sih? Iya. Dari gue umur 16 tahun. Wow. Pas gue masih SMA, jadi pas masih photoshoot Masih atau runway tinggi itu, lah ya. abis pulang sekolah masih pakai baju pramuka itu, gue udah ke sekolah udah bawa heels, Gila. udah bawa daleman segala macam. Ini buat real Keren model banget. senior, sungkem dulu gitu, sungkem. itu bener-bener Harus banyak belajar. Iya. seru sih malah sebenarnya. Terus gimana tuh waktu pada saat itu? Gimana tuh ceritanya? Awal mulanya? Awal mulai itu sebenarnya dari kakak gue. Oh, iya, Kak. Kurang juga. Sebenarnya Oke. awalnya itu dari kakak gue. Kakak gue tuh yang duluan terjun ke dunia model. Oh. Sebenarnya gue sama kakak gue itu udah ikut model-model dari umur 4 tahun. Wow. Wow. Dari pi-nya yang belum matang aja udah berani Ini mah- gitu jadi Ini mah ikut-ikut real model ini, the real model. model. Jadi gue sama kakak gue tuh udah diikutin fashion show sama orang tua dari umur 4 tahun. Fashion show anak kecil lah ya, biasa. Maksudnya kayak cuma nengok-nengok gitu aja. Tapi itu malah yang membuat lebih percaya diri gue sama kakak gue itu sampai gede itu berguna banget. Gila. Karena Jadi diikutin. arah dari basic kecil. lah ya dari kecil. Iya. Dan Oke. seneng akhirnya karena diikutin kayak gitu kan, cewek-cewek centil gitu kan ya, kita seneng. Akhirnya pas gede, waktu itu kakak gue duluan ikut model terjun. Dia waktu itu masih kuliah sih, waktu itu gue masih SMA. Terus pas gue lihat kakak gue foto terus catwalk itu, gue seneng banget ngeliatnya, kayak ih kok pengen juga ya kayak gitu. Terus gue ngeliat kakak gue cantik dandannya segala macam, gue selalu excited, selalu nonton dia tuh selalu paling depan karena pengen. Sampai akhirnya ditawarin pas gue ikut nonton dia, ada yang nyamperin kayak nama kakak gue Vira, ngomong kayak, Vira kenapa adenya nggak diajak aja ikut bareng kita. Nah mulai dari situ, itu sih mulai dari awal dari situ karena diajak. Jadi kakakku panutan. Iya, benar. Jujur benar. Bahkan auranya Kak Dea ini sudah muncul di saat dia masih ikut kakaknya show dulu. Makanya dia langsung diajak gitu loh guys. Gila, keren banget. Tapi selama 10 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya kan sebenarnya. Ada gak sih rasa kayak jenuh, bosen, atau kayak capek, atau
muak gitu, kadang ada rasa kayak gitu gak sih? Soalnya itu lama banget 10 tahun dari SMA sampai sekarang. Iya. Udah wisuda. Mau S2. Udah S2, amin. Amin. Muaknya jujur nggak ada karena emang suka banget dunia ini dari kecil. Jadi kalau udah bener-bener nggak hobi itu nggak akan bosan. Nggak akan bosan. Struggle-nya pasti ada aja. Awal-awal kita masih seneng lah ya, masih baru terjun lagi seneng-senengnya segala macam. Terus berjalannya waktu itu kan pasti selalu meningkat kan, event-eventnya itu semakin tinggi gitu. Nah, semakin eventnya tinggi juga semakin banyak juga struggle ya sebenarnya. Struggle-nya sih apa ya? Contohnya yang gue rasain itu yang pasti kurang tinggi pasti ya. Itu sering banget ya diomongin kurang tinggi, terlalu kecil, mukanya aneh, mukanya jelek, itu sering banget gue diomongin kayak gitu. Hati-hati guys kalau ngomongin orang. Buat orang yang ngomongin muka Kak Dea aneh, maju. Gila. Maju di sini. Pasang badan sebagai supir ya. BTW plot twistnya gue sama Kak Dea ini rumahnya seberang-seberangan loh. Baru ketemunya pas di lift mall. Yes, gitu. Betul. Tapi ngadepin semua omongan buruk itu Kak, yang kalau tadi kan kayak banyak yang bilang lo kurang tinggi, terlalu kecil, mukanya aneh segala macam, itu apa sih yang bikin lo kayak akhirnya bertahan gitu loh, tanpa ya pastinya lo mikirin omongan itu, tapi gimana motivasi lo bisa mengabaikan itu semua sampai lo bisa bertahan sampai sejauh ini gitu loh. Sebenarnya sebelum menjawab itu, yang pertama kali mengangkat gue dan mengajak untuk fashion show itu Kak Aris Sekura. Jadi Kak Aris itulah yang mengajak kakak gue dan gue untuk fashion show, untuk foto segala macem kan. Makanya menjawab pertanyaan Amar tadi, apa yang bisa membuat gue sebenarnya sakit hati itu wajar kan, kita wajar pasti. sih, namanya kita manusia ya kan. Fisik seseorang yang dilahirkan seorang ibu. Sebenarnya udah pede-pede nih, gue cantik hari ini, tiba-tiba dapat omongan kayak gitu gue langsung down. Pasti. Apalagi gue baru terjun, masih anak kecil jatuhnya dulu kan. Dan menjawab pertanyaan Amar tadi, sebenarnya apa yang bikin ini tuh kata-kata Kak Aris. Jadi Kak Aris itu, jadi yang bikin gua buat selalu pede nyampe saat ini adalah selalu omongan Kak Aris. Kak Aris tuh selalu kalau Kak Aris udah bilang bagus deh, keren deh, Kak Aris suka, udah cukup itu buat gua. Itu gua langsung energi gua langsung full lagi. Ya. Kalau dengar Kak Aris ngomong kayak gitu, jadi itu yang menjawab semuanya. Dan itu bertahan sampai sekarang. Kita juga relate. Iya, paham banget karena kita juga relate ya, apalagi masalah physically yang bisa dibilang gua sama Kak Dea ini ngalamin hal yang sama di dunia permodelan, dan itu semua disupport abis-abisan sama Kak Aris Sekura dan juga sama tim yang lain. Benar kayak apa ya? Kita dikasih sebuah privilege yang nggak pernah kita dapat dimanapun itu, ya nggak sih Kak? Benar-benar iya kan? Benar banget. Terus juga tantangan buat gua karena gua pendek. Terus apa ya? Gua mikir kayak oke, gue pendek gitu kan, tapi nggak semua orang pendek bisa pakai heels tinggi kayak gue. Itu dinotis sama salah satu beberapa malah desainer. Banyak desainer. Kak Dea ini emang oke itu, even dia sadar dengan kekurangan dia pendek, dia berani dengan menggunakan heels yang lebih tinggi dibanding yang lain, dan nggak banyak orang mau ngelakuin itu. Dan nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa pakai heels. Berapa sih Kak? 19 cm. 19 cm. Itu semana ya 19 cm itu. Jadi yang biasa teman-teman pakai itu 9, 12, 15 itu udah tinggi banget sih buat cewek-cewek. Iya, itu udah tinggi banget. Terus gue pakai 19 cm dan itu jadi apa namanya? Menutupi kekurangan kita biar kita tetap terlihat stunning di stage gitu ya kan. Betul. Gila, itu keren banget sih. Dan gue gak pernah jatuh sama sekali. Bener-bener gak pernah jatuh. Gak pernah jatuh sama sekali. Dan sejauh ini sampai lift move kemarin terakhir belum ada yang nandingin untuk 19 cm itu. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tahun streak. Dari dulu sih gak ada ya. Iya, pokoknya dari setiap event ya. Tapi event sampai ke lift move yang terakhir gak ada yang nandingin untuk 19 cm. Bener-bener keren banget. Best. Kita bisa berarti Kak Dea bisa nutupin kekurangan Kak Dea dengan kerja keras Kak Dea dan juga usaha Kak Dea gitu ya. Gila. Selama ini gue bangga banget sama lo.
Gue bangga banget sama partner gue di challenge pertama ini guys. Iya, guys, betul. Kita mendapat best couple. Kita dapat best couple. Best couple. Sama Resipi. Tuh kan body shamingnya di sini dia guys. Masa. Oh iya. Apa Gue tuh? mau nanya. Lu kan selama ini 10 tahun di dunia permodelan. Ya, Emang lu nggak ada tujuan lain selain di dunia model? pasti ada. Atau tujuannya emang jadi model profesional? Pasti ada. Jadi model profesional karena gue seneng banget dunia ini, apalagi udah bertahun-tahun ya. Iya. Apalagi dari kecil banget ya gue. Maksudnya ada kepikiran kayak apa seriusin aja ya jadi model profesional gitu kan. Tapi balik lagi, kan gue nggak punya fisik yang memadai untuk menjadi model profesional. Iya, kan? benar. Jadi kayak udahlah, kayaknya ini tuh udah lebih dari cukup loh. Benar. Gue udah foto-foto gue udah banyak banget. Gue udah ke panggung besar juga, event internasional, event nasional. Betul. Jadi menurut gue itu udah sangat-sangat cukup. Dan gue juga kan studi juga S1 dengan sarjana hukum. Jadi itu juga yang bikin gue kayaknya udah cukup di model aja. Sekarang gue ada title sendiri, jadi gue melanjutkan dengan title itu aja. Sebagai sarjana hukum, gue mencari jalan lain yang harus gue coba gitu. Oke, jadi tetap ada keinginan untuk kerja di tempat lain gitu ya, selain jadi model gitu ya. Karena gue ngerasa harus mengasah diri juga sih. Pasti karena banyak harus dicoba juga. Karena gimana pun kita berkembangnya di satu bidang, pasti kita pengen kan berkembang di bidang lainnya. Betul. Apalagi di tempat yang emang kita fokusin kayak jurusan kita di kuliah gitu. Kan? Iya, benar. Jadi selain ngejalanin hobi, kita juga pasti pengen dapet kayak pekerjaan yang real gitu, yang beneran kerja nih, berangkat dulu ke kantor gitu ya. Karena emang dari kecil sama orang tua juga tuh nggak pernah dituntun, Dek, pokoknya harus ini ya, harus ini, masuk jurusan ini, pokoknya nanti kerja gini-gini. Enggak, emang dari kecil itu udah dibebasin aja sesuai passion. Jadi gue model emang passion gue, oke, didukung, udah cukup lah dari kecil sampai sekarang. Kurang dukungan apa sama orang tua gitu kan. Terus masuk hukum juga kemauan gue sendiri, sampai akhirnya gue buktikan kayak aku bisa masuk undangan, gue bilang. Oke, gue dapet undangan waktu itu, masuk kuliah juga. Jadi emang itu pilihan gue, jadi gue seneng menjalaninya gitu gak sih? Jadi enjoy aja ya kan, apapun struggle-nya tetap bisa dihadepin ya. Let it flow lah ya. Terus gue pentalin kalau Demar, lu mau nanya apa dari sosok Kak Dea? Ya sebenarnya gimana ya, banyak banget sih yang pengen gue bahas sama Kak Dea ini ya. Yang pastinya gak bisa semuanya dibahas di depan kamera. Dan akan memakan waktu berjam-jam banget kalau diobrolin sekarang. Tapi yang pasti gue mau nanya, kayak selama 10 tahun perjalanan lo, asik 10 tahun berkarya tadi. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Selama buat videonya dong. Sainggol dong, bilang semua. 10 tahun perjalanan Kak Dea di dunia modeling. Siapa sih sosok yang benar-benar berkesan buat Kak Dea, yang mungkin nggak bisa Kak Dea lupain lah, paling ngebekas gitu. Itu siapa di dunia ini, di dunia modeling ya, selama 10 tahun perjalanan Kak Dea ini gitu. Yang pasti jawabannya adalah Kak Aris. Benar-benar Kak Aris Sekura itu gimana ya, gue kalau bisa ditanya salah satu orang yang berperan dalam hidup gue, itu gue masukin nama Kak Aris karena dia benar-benar berperan. Jadi gue belum cerita, sebenarnya dari 10 tahun itu gue sempat vakum. Pas kuliah itu gue gak samsek ikut model, karena gue fokus kuliah gitu kan. Karena waktu itu juga COVID. Oh, sekitar tahun 2020-an berarti. Itu COVID kan kita, jadi emang gak ada event apapun, gak ada foto-foto. Jadi emang gak fashion show, gak foto, jadi vakum. Dan sama Kak Aris juga tuh sempat lost kontak juga. Oh iya? Lost kontak, jadi gue tuh cuma ngelihat story Sekura ke New York, masuk insert, tapi gue tetap komen, gue tetap like, jadi menjalin silaturahmi juga walaupun nggak ketemu. Sampai akhirnya 2025 gue udah lulus kan, terus Kak Aris itu upload story untuk pembukaan icon. Nggak tahu kenapa
gue iseng itu hati gue tuh pengen bales gitu loh. Pada saat itu 2025 icon sebuah event Iya, lah ya. sebuah event Di Lampung. Iya, itu Kak Aris sebenarnya itu tuh captionnya cuma kayak sebenarnya gue nggak paham ya itu icon apaan. Yang gue tahu itu acara model. Dan gue ngerasa kayak gue kangen banget sama dunia ini gitu loh. Bahkan teman-teman gue juga nanya, "Doi, kalau nggak ikut lagi sih model-model?" Bahkan teman-teman gue tuh excited loh menunggu comeback-nya gue. Oh, anjay. Dia comeback banget. Saya datang katanya. Tapi emang iya nyatanya kayak gitu kan. Terus nggak tahu kenapa gue lagi scroll story, pengen aja balas DM pengen aja balas story Kak Aris itu kayak, "Kak, mau ikut." Sebenarnya itu gue takut kenapa? Takut Kak Aris itu berubah balasannya. Ngerti gak? Paham kan? Iya kayak kita udah lama nih udah lama gak ketemu lagi. Bener. Canggung lah ya, takut canggung. Takut Kak Aris mikir apa sih nih anak tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pengen ikut lagi. Itu gue bener-bener takut. Dan bahkan gue cerita ke emak gue kayak, "Mah, aku habis DM Kak Aris lagi, aku takut loh Kak Aris gak respons segala macam." Lo tau gak balasan Kak Aris apa? Bener-bener gak berubah sama sekali. Gue tuh cuma bilang, "Pak, aku mau ikut boleh gak?" Gue saking fokusnya denger cerita ini sampai dia. Iya kan? Terus dia balas, "Dek, kangen loh, boleh lah, boleh ikut." Dia bener-bener tuh gue kayaknya sempet nangis sih kayaknya. Kan kita ini agak-agak cengeng ya, gak bisa banget digituin. Karena terus Kak Aris balas kayak gitu, gue terharu. Gue bener-bener, ya Allah, Kak Aris gak berubah sama sekali. Soalnya nama Sakura itu udah naik banget ya. Gue tuh merasa menemani Sakura dari nol. Terus tiba-tiba Sakura udah ke New York, udah ke Dubai, masuk insert segala macem. Gue bangga banget pada saat itu. Jadi ngerasa seneng juga kan ngelihatnya. Dengan balasan Kak Aris gitu, gue terharu banget. Dia bener-bener welcome banget. Kayak masih ngerasa deket aja kita, padahal udah lost kontak berapa tahun kan itu. Jadi Kak Aris welcome banget pada saat itu juga yang jadi kayak semangat lagi nih gue muncul lagi kan. Dan Kak Aris kayak langsung, "Ayo deh ikut," kata dia, "nanti Kak Aris ajarin." Terus gue sempet malu juga kan ketemu model-model yang lain, model-model yang sering-sering turun panggung itulah ya yang masih fresh ya. Masih fresh, seger lah. bener. Gue juga sempat insecure, terus gue ngomong, "Aku malu loh nanti ketemu sama teman-teman yang udah biasa." Gue tahu nama dan tahu orangnya loh, karena gue sering merhatiin model-model Lampung di sini kan. Terus Kak Aris itu kayak, "Gak apa-apa deh," kata dia, "nanti kenalan, nanti diajarin, nanti ditemenin." Oke, gue pede lagi. Makanya gue balik ke awal tadi, kalau Kak Aris sudah bilang gak apa-apa deh, pokoknya kalau Kak Aris sudah yakin, gue tuh energi gue penuh lagi. Langsung semangat banget, langsung pede, excited, langsung pede. Tabrak temboknya. Kata Kak Dea, gue tabrak katanya. Tumburin. Tapi emang iya guys, itu yang gue rasakan. Makanya tadi yang Amar tanya, siapa yang sangat-sangat berperan dan berkesan di dunia ini, adalah gue jawab itu Kak Aris. Sampai detik ini gitu. Keren banget. Tapi kan tadi lo bilang nih Kak, setelah ini lo akan melanjutkan ke fase hidup berikutnya gitu kan bahasanya. Ada gak sih kayak rasa sedih? Pastinya sedih, tapi kayak gimana sih cara lo mengekspresikan rasa sedih itu? Karena kan ini istilahnya lo bukan mau berpisah ya dari dunia ini. Gue udah dapet nih long text. Lo belum ya? Masa gue mau omongin ini? Iya, masa di sini jangan dong. Gimana Kak cara lo mengekspresikan hal tersebut? Kan mau dibilang lo mau pisah enggak juga ya kan, tapi lo mau fokus ke hal lainnya gitu loh di fase hidup lo yang lain. Betul. Gimana tuh? Aduh, jangan mancing-mancing gue menangis lagi ya Mar. Gue udah sempet berhari-hari. Oke banget di sini tempat curhat. Enggak apa-apa, it's okay. Bau ini selain tempat ngoceh bau, tempat curhat juga boleh Kak. Jujur ya guys, berapa hari kemarin gue bener-bener nangis pagi siang malam gak berhenti karena harus bukan harus ya, karena ya harus melanjutkan hidup gue yang lain gitu. Karena di sini udah sama tim yang udah 2 tahun, apalagi sama anak-anak ini ya, anak-anak tuyul ini. Dan gue bener-bener udah ngerasa nyaman banget. Nyaman banget. Gue tuh gampang sayang sama orang loh. Makanya gue seneng berteman. Gue seneng punya temen banyak segala macam, karena tuh gue seneng kumpul-kumpul gitu-gitu. Makanya pas kita nih lagi
happy-happynya gitu gak sih? Kita lagi lengket-lengketnya gak sih ini? Apalagi after Live Move kemarin lagi anget-angetnya. Lagi anget-angetnya, terus gue Masih harus panas. gue dipaksa harus move on gitu kan. Ya gitu, perasaannya campur aduk. Sebenarnya kalau ditanya perasaannya gimana, campur aduk, sedihnya sedih banget sebenarnya. Wajar dong sedih banget ya. Karena gue emang sayang banget sama orang-orang di sini, sama tim-timnya dan isi-isi anak-anak tuyul yang nakal-nakal ini. Walaupun nakal-nakal tapi gue sayang. Karena guys, Kak Dea ini adalah salah satu orang yang ngebantu kita banget dari awal proses. Jujur kita audisi Live Move. Mereka berdua ini gue. Kan sampai sekarang. Salah satu sosok yang ngebangunin gue kalau lagi telat. Bener kayak Kak Dea, kita bisa chat, Kak besok bangunin gue jam segini. Bener-bener dilakuin sama Kak Dea. Kak Dea rela bangun lebih awal demi ngebangunin kita. Terus kalau kita lagi foto, gue inget banget nih Kak, agak flashback ya. Waktu challenge gue pertama kali di Live Move, itu ada foto temanya motor gede dan itu berpasang-pasangan kan. Dan gue dapet pasangan gue tuh Kak Dea, dan di situ dia beneran ngajarin gue untuk pose yang chemistry-nya dapet banget gitu ya kan. Dia ngasih tipsnya, dia ngasih caranya gimana, bagusnya gini nih, jangan gini nih nanti kurang bla bla bla. Tapi akhirnya kita dapet best couple dong. Keren banget. Gue ungkit lagi best couple itu. Day one ketemu dan belum ngobrol guys. Chemistry-nya langsung. Iya, langsung. Iya kan. Kenapa sih Hatta gak suka banget mukanya? Kita bertiga. Yo iya. Kita katanya bertiga ada. Tapi gue gak dapet couple ya. Waktu itu ternyata waktu itu sama Hatta juga kan. Hatta juga fotonya. Reuni challenge pertama Live Move. Gila, tapi gue benar-benar mau say thank you banget sih buat Kak Dea, karena dia benar-benar ngebantu gue selama challenge, selama photoshoot ya kan Pak, sampai Live Move, sampai event kemarin dilaksanain, sampai kelar pun, sampai kemarin photoshoot yang terakhir benar-benar masih ready loh, masih standby loh Kak Dea loh. Gila bener, gue salut banget sih. Tuh, setelah gue baca-baca long text dari Mama sama Kak Aris dan gue belum dapat. Tujuan lo nih Kak, melanjutkan kewajiban hidup lo, ya kan, mencari kerjaan. Sekarang gue mau nanya, lo kerjaan apa emang yang lo mau cari di depan? Dan karena jujur, gue sempet hampir nangis terharu ngebaca chatnya Kak Dea. Karena sebegitu seriusnya dia, begitu sayangnya sama kita gitu loh. Ya. Kerjaan yang gue cari sebenarnya apa? Ya. Apa ya? Apa sebenarnya yang lo cari di dunia? Karena balik lagi sih, gue kan ada kita loh Kak. Aduh jangan tahan gue lagi ya. Enggak untuk yang kali ini oke. Untuk yang kali ini walaupun berat ya kan, nggak apa-apa. Oh deketin, oke. Apa ya? Karena balik lagi sih, kerjaan yang gue tuh pengen kerja yang sesuai apa yang gue pelajarin selama kuliah. Jadi gue tuh pengen yang bersangkutan sama hukum. Benar. Sebenarnya gue tuh pengen jadi notaris guys, doain lancar ya. Amin. Doain gue tahun depan jadi S2. Amin. Sekolah karena gue tuh sebenarnya suka belajar. Gue orangnya suka Another belajar. Fun fact ya ini. Iya. Balikannya gue ya. Gue orangnya suka belajar, percaya nggak? Gue selama 12 tahun sekolah nggak pernah telat. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, gue nggak pernah telat sama sekali. Apa harus minta tipsnya sih? Hatta harus belajar sih ini. Yang bikin lo seneng belajar tuh apa? Gue balik lagi, gue seneng ketemu teman-teman. Karena gue setiap belajar, pala gue kayak keluarga guru ini, keluarga. Pecah pala gue. Gue lebih ke kayak ini ngomongin apa ya ini ngejelasin apa ya. Sebenarnya ada juga sih kayak gitu ya, apa pemikiran kayak gitu juga. Tapi karena balik lagi juga, ke orang tua gue tuh yang nggak nuntut, nggak kayak dek pokoknya sakit terabas sekolah, pokoknya jangan nggak sekolah sampai tepar, nggak kayak gitu. Gue tuh selalu diajarin buat jujur aja. Gue tuh sebenarnya suka kayak jujur gini, mah aku hari ini nggak suka pelajarannya hari ini karena gurunya aku nggak suka, galak segala macam. Terus gimana kata mama, aku nggak mau masuk, ya udah nggak usah sekolah. Karena orang tua gue tuh kayak gitu, kayak ya udah gitu loh, daripada gue sekolah nangis di sekolah
Karena gue tuh orangnya ini loh, overthinkingan ya. Kayak gue tuh Kalau orangnya gue gak sih kayaknya gak sekolah ya. Berarti berarti Kak Dea ini adalah tipe orang yang memanfaatkan privilege Iya, itu dengan baik iya. ya. Jadi mau misalkan Hebat sih. dibolehin nggak sekolah, dibolehin nggak masuk kuliah, tapi lu tetap mikir gitu loh bahwa gue ini punya tujuan. Jadi gue nih nggak masuk bukan karena gue nggak mau gitu ya kan. Keren banget sih. Keren sih. Salut, jarang ada orang yang punya karakter kayak gitu. Betul. Soalnya kalau Hatta nggak dibolehin sekolah ya udah tuh seminggu nggak sekolah dia. Enakan. Kalau bisa sih mau ya. Ya gitulah. Terus makanya pas gue nyampe, oh ya tujuannya kan balik lagi tadi gue pengen jadi notaris, terus sekolah karena notaris itu kan perjalanannya panjang, nggak cukup untuk nyampe dapat SHMKN aja, tapi harus sekolah nyampe berapa tahun, nyampe buka kantor sendiri itu. Terus ya udah, makanya gue berniat untuk insya Allah tahun depan untuk lanjut S2. Tapi sebelum lanjut S2 gue pengen juga lo ngerasain kerja. Betul gitu kan. Lah, iyalah. Bener lah, semua orang pasti Iya, pengen juga ngerasain kerja karena umur saya udah tua ya. Emang Kak Dea ini umur tua, berapa sih Kak? 25. Hah? Jujur belum sih. Udah. Kak Dea 25? Iya. Kira 23 anjir, 23, 22. Masih tak. Wow. Selama ini gue baru tahu umur Kak Dea. Looknya masih oke banget gitu. Masih 17 tahun. Berlebihan. Tapi jujur selama ini gue kira dia 22, 23. Oh, sebenarnya dekat gak sih dia? Dekat gak sih? Memuji loh. tapi jujur ya, apa namanya, kalau ditanya 25 tua atau enggak, menurut gue belum. Tapi belum kan lah. Semua orang tuh punya standarnya masing-masing ya kan. Fase dewasa. Dan menurut Kak Dea di umur segini Kak Dea tuh harus sudah mulai lanjut ke fase itu berikutnya gitu ya kan. Makanya sampai memutuskan untuk break dulu nih sebentar kan untuk kejar yang lain, dan itu oke banget sih menurut gue. Karena ngeliat teman-teman juga udah pada kerja kan. Nah itu juga. Jadi kayak FOMO, gue juga pengen kerja gitu kan. FOMO-nya in a good way. Ya. It's okay, FOMO-nya in a good way. Makanya sekarang alhamdulillah udah terima kerja. Makanya gue habis leave move ini memutuskan untuk beristirahat dulu di permodelan ini dengan berat hati. Beratnya berat banget. Ninggalin jujur. Kita, padahal kita mau loh ditemenin ngobrol ini sampai episode 100. Wow. Sampai bosen cerita gue. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah terima kerja langsung gitu kan, abis leave move. Ya udah itu nanti akan berjalan selama 6 bulan sampai awal tahun, baru nanti awal tahun lanjut S2. Tuh doain aja. Amin. Semoga semuanya diperlancar, karirnya semakin meninggi, semakin meroket, semakin menjadi inspirasi untuk adik-adiknya ini ya kan. Semoga cepet sukses, bisa sponsorin ngobrol. Ujung-ujungnya gitu. Ya kan. Apa. Terus juga gue pengen cerita, boleh ya? Boleh. Gue pengen cerita. Balik lagi ke Kak Aris tadi. Ada satu momen yang selalu gue inget, itu terjadi di tahun lalu. Pas gue jadi icon suatu event ya. Itu kejadiannya pas gue bersama teman-teman icon yang lain tuh tag video teaser di salah satu studio foto. Setelah itu kan kita abis tag video atau foto itu kan pasti langsung evaluasi ya. Langsung kita dikumpul di suatu kafe. Pas kejadian itu, pas jadi studio itu ada kejadian yang tidak mengenakan buat gua. Jadi waktu itu, ini kayaknya kalian belum gue ceritain juga. Jujur ini belum, makanya gue bingung apa. Gue sama Hatta lihat-lihatan dari tadi sih mau ngomongin apa. Jadi kan itu bersepuluh ya, rame. Jadi tagnya itu capek banget ya nunggunya. Banyak banget yang harus di tag foto, video segala macem. Nyampe akhirnya maghrib atau jam 7 malam itu baru tag yang rame-rame. Itu kan fotografernya rame banget di depan. Kita foto cewek-cewek berlima kalau nggak salah. Terus ada salah satu fotografer yang nyeletuk di depan, nunjuk gua. Itu yang di depan kecil kayaknya nggak usah ikut foto deh, soalnya bikin jelek. Lo tau nggak perasaan gue pada saat itu? Udah capek, gue capek dari pagi, gue make up dan gue nggak makan siang demi kayak nanti gue takut dipanggil tag kalau makan. Jadi gue untuk makannya nanti aja.
Terus tiba-tiba setelah capek gue diomongin kayak gitu, itu kan orang rame ya, jujur gue lebih ke malu sih daripada sakit hatinya. Ada ya manusia sejahat itu Ya, itu hatinya. nggak perlu disebutin. Ya, Maksud gue ini it's juga okay. untuk pelajaran untuk para apa ya, para fotografer dan orang-orang tim yang lain, karena kalau nggak pantas diomongin kayaknya nggak perlu diomongin sih. Betul. Menurut gue kayak gitu Betul. kan kayak Bener banget. itu kan kayak nggak penting gitu Dan nggak etis. dan Iya, nggak etis nggak menurut etis. gue juga nggak etis. Jujur gue baru tahu cerita ini. Iya kan. Terus apa yang terjadi, ya gue tetap harus profesional Ya dong di depan kamera, ya dong. walaupun muka gue kayak kesel banget gitu kan, tapi itu mau difoto, soalnya pas mau difoto terus dia ngomong kayak gitu, sempet kayak agak berubah posisi lemes, dan di depan itu ada Kak Laras, Kak Ido, Kak Aris, dan icon-icon model lainnya, ada Nevin, ada Zaki. Mereka di luar, mereka karena udah hafal pribadi gua, mereka di depan kayak, semangat Kak Dea, Dea cantik banget hari ini, nggak apa-apa deh, hari ini cantik banget kok. Mereka semuanya pada kayak gitu di depan sana. Ini posisi kita di studio ya, mereka di depan sana kayak, Dea cantik banget hari ini, pokoknya make upnya bagus, Dea cantik, bajunya bagus, pokoknya bener-bener disemangati, bener-bener semangat setelah omongan si fotografer itu. Iya. Ya itu yang bikin gue, terus nggak, abis dari situ udah selesai, gue melupakan itu, mereka kayak nanya lagi, Dek kamu gimana, sedih ya tadi? Nggak apa-apa gue bilang nggak apa-apa. Sampai akhirnya pecah pas di cafe itu evaluasi, kan ditanya satu-satu, evaluasi per model satu-satu. Pas giliran gue cerita itu, gue cerita, dan pada saat itu gue nangis, bener-bener nangis. Dan gue bahkan pernah berpikir kayak, kayaknya gue nggak usah lanjut aja deh jadi icon ini, gue bilang gitu. Kok kayaknya ini ya, kok kayaknya gini amat sih iya, gitu. kok gini banget ya. Iya. Kok jahat Yang sakit banget hati gitu. Oh iya gue sedih banget dengannya. Padahal gue pergi dari rumah itu dengan kepedean gue, ngerti kan? Paham, kayak Pas nyampe sana, kita itu setiap mau photoshoot, setiap mau video shoot, setiap mau doing this work gitu, kita tuh ngumpulin moodnya tuh susah banget. karena mood Iya kan? berpengaruh untuk hasilnya. Iya benar. Iya Mood itu- bener banget sih. Mood itu ngaruh untuk hasilnya, Mood itu guys. ngaruh banget dan kita ngumpulinnya susah, dan Iya. pas nyampe di set dapat kata-kata kayak gitu, menurut gua itu parah banget sih. Terus akhirnya gue pecah banget di situ, gue cerita, gue bener-bener nangis. Gue nyampe ngomong kayak, gue ngomong ke Kak Aris, di situ ada Kak Aris, pastinya ada tim yang lain juga rame dan teman-teman yang lain. Kayaknya gue sempat ngomong deh pada saat itu tuh, padahal acara udah deket banget ya, udah hitungan hari. Gue kayak, kayaknya nggak usah ikut aja lah Kak, kalau aku mempermalukan acara ini. Karena gue sebagai icon kan waktu itu, Iya. icon itu kan yang terpampang jatuhnya ya. Benar. Karena gue nggak pede aja, maksud gue. Terus gue tuh langsung gimana ya, bawaan capek, kayak pikiran gue tuh langsung, apa ini isi pikiran orang banyak ya, apa semua orang mikir gue kayak gini, overthinking Ya, segala wajar macam. dong gara-gara mulut. Iya, terus gue nangis banget. Terus tau gak Kak Aris jawab apa? Kak Aris jawab gini, Dek, mau desainer luar sana nggak mau make Dea, mau orang-orang sana nggak mau make Dea jadi model, tapi Kak Aris dan Sekura akan maju paling depan untuk make Dea sebagai model. Ini pernah dibilangin Kak Aris pernah bilang ini loh ke kita. Ingat Iya, ya kan? gue ingat, makanya gue tadi langsung Flashback. Gitu. Iya, langsung Itu Kak Aris ngomong kayak gitu. Nadanya kayak gitu tuh Kak Aris. Gimana gue ngomongin kayak, karena Dea itu punya ciri khas sendiri dan gak yang orang lain punya. Itu gue masih ngerau ya, masih nangis tuh, gue dipelukan Kak Laras, gue nangis bener-bener gitu kan. Terus Kak Aris ngomong kayak gitu, gue makin sedih dong, makin sedihnya kayak ya Allah kok terharu banget gitu kan, karena Kak Aris bener-bener lagi-lagi Kak Aris. Makanya gue selalu bilang, karena ternyata di setiap struggle kita tuh dikirimin orang yang buat nyembuhin itu semua gitu loh, buat nyemangatin kita lagi. Iya, buat balikin mood, buat jadi penyemangat. Iya, penyemangat kita itu. Gitu. Dan menurut gua nggak semua tempat kita bisa dapetin itu sih. Iya, asli sih. Iya kan? Bersyukur, jangan lupa bersyukur. Itu omongan Kak Aris sebenarnya dia bisa buktikan sih. Itu omongan Kak Aris dia buktikan,
dengan gue yang sempat vakum berapa tahun dan gue muncul lagi, dia tetap mau kan pakai gue. Dia itu emang bukan sekedar omongan manis Kak Aris, tapi Kak Aris benar-benar membuktikan itu. Mau desainer nggak mau pakai gue karena pendek, karena kecil, tapi Sakura akan maju paling depan untuk pakai gue sebagai model. Sepercaya itu Kak Aris sama gue. Sepercaya itu. Makanya gue setiap foto, setiap runway itu membawa apa ya, kepercayaan Kak Aris itu sih kemana-mana. Karena gue nggak mau kayak kok mau sih pakai itu kecil gitu. Iya. Karena makanya gue selalu membuktikan gue bisa. Betul. Foto-foto hasil gue bagus. Betul. Cek di IG gue. Betul. Betul. Dari situ rupanya kenapa Kak Dea bisa bagus. Iya. Memegang kepercayaan orang. Ada motivasi tersendiri itulah ya, yang nggak semua orang bisa dapetin, nggak semua orang bisa rasain. Wen ya. Ya sekarang loh. Iya, kita harus buktiin juga dong. Kita harus buktiin dong ngobrol ini. Kalian sama aja melanjutkan gua. Wow, berat nih, pundak gua langsung berat nih. Langsung enteng nih. Bunyi punggung gua belum apa-apa. Leher gua mau copot nih. Itu belum gue ceritain ke beberapa kalian. Yes. Itu membekas banget di gua. Itu bener-bener sedih. Gue baru kali itu ngalamin dan gue pulang-pulang nangis ke emak gue. Emak gue bingung ya, pulang-pulang photoshoot kan gue biasanya happy. Abis pulang photoshoot itu walaupun gue capek tuh gue happy pasti. Terus gue tiba-tiba pulang nangis, kayak emak gue nanya, kenapa dek? Gitu kan. Gue cerita, tadi aku digini-gini, emak gue sampai emosi. Kamu tahu nggak siapa nama fotografer? Gitu kan. Wah bahaya nih kalau nyokap udah turun tangan sih, bahaya. Kok gue kepo ya, coba bisikin dulu. Aduh, WA aja ya. Kamera ini bahaya soalnya. Nah, kalian tahu. Oh iya. Betul. Udah ya. Elna bro. Elna. Oke ya udahlah ya, itu semua lupain aja kali ya Kak. Maksudnya itu jadi pelajaran juga. Betul. Jadi pelajaran buat kita bisa lebih better, lebih maju lagi. Iya. Dan cerita Kak Dea barusan menyulut emosi kita, tapi banget, tapi itu pastinya akan kita jadiin pelajaran lagi sih ke depannya untuk jadi lebih profesional ya kan, karena banyak banget klien di luar sana yang mungkin sebagian suka banget sama kita dan sebagian lainnya kurang suka, bahkan meremehkan kita, dan itu it's okay banget. Itu wajar banget. Di dunia kita itu wajar banget dan jadiin semangat aja. Itu bisa banget tak buat jadi pelajaran kita buat kedepannya, karena kan kita nih masih banyak banget nih step yang harus kita lewatin ya kan, dan itu benar-benar menginspirasi banget sih buat gua. Buat last questionnya lempar ke lu aja, Mas. Dilempar mulu. Tadi dilempar ke gua gitu. Biar kita semua ngobrol. Yes. Kayak gua enggak sih, kalau udah gue bilang tadi pertanyaan gue banyak dan nggak akan cukup waktu 1 jam untuk bahasin sama Kak Dea. Tapi gue lebih ke dari Kak Dea sih, karena kan ini sekarang Icon Hunt untuk Live Move 2027 sudah naik ya kan. Mungkin sebentar lagi akan mulai proses seleksi, challenge gitu kan. Dari Kak Dea untuk semua teman-teman model, untuk semua peserta dari Icon Hunt 2027, apa nih yang mau disampaikan buat mereka semua? Harapannya apa dan kesannya apa gitu. Karena Icon Hunt 2027 tuh yang megang bakal yang ngurus tuh BA Live Move. Betul. Jadi tahun ini Live Move ada BA-nya. Iya, aku tahu kok ini yang kanan kiri gue. Makasih loh. Ya, apa ya harapannya sih? Semoga benar-benar anak yang serius pengen join di model ini sih, gue berharap bukan yang setengah-setengah kayak coba iseng segala macem gini-gini. Habis udah terima, dianya ini apa? Cabut-cabutan. Itu gue paling kesel sama anak-anak kayak gitu. Gue seneng banget sama anak-anak yang serius di dunia ini. Contohnya ada Amar. Nanti dia nangis. Iya kan kita berdua serius banget loh. Serius banget loh, makanya ngadain ngobrol. Iya. Contohnya mereka berdua ini jujur ya. Jujur mereka berdua guys. Bener-bener yang serius banget ada di dunia ini, yang mencintai dunia ini banget ya kan Mar? Betul, love banget. Gue gak ditanya. Hatta juga mencintai dunia ini. Terus ya gitu harapannya, semoga benar-benar anak-anak yang serius. Karena di sini
review dari gua timnya selama 2 tahun ini, timnya itu wah itu ya timnya tim baik-baik banget sih. Tim hebat, tim keren, tim solid, Betul. tim yang merangkul. Ini juga fun fact, kayak gue cerita mulu ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa banget. Ada tim apa? Tim di sini kan ada Kalaras, Kaido, Karis dan Mamuna ya. Sebenarnya itu gue ketemu Kalaras sama Kaido pas awal-awal itu belum kenal Kak Samsek sama sekali. Pas ketemu itu pas audisi gitu kan. Dan wajar, gue tidak menyalahkan mereka untuk menilai gue secara first impression gimana. Mereka itu nggak suka sama gue. Ini mereka jujur ya ke gue, bukan gue yang buka. Mereka jujur gini, dia kayak apa sih anak ini udah kecil, mukanya judes gitu kan. Mukanya judes, nggak ada senyum-senyumnya. Gue nggak ada senyum-senyumnya karena gue pada saat itu nggak ada temen. Jadi gue diem cuma main HP gitu kan. Dan itu mereka apa namanya jujur ke gue secara langsung dan meminta maaf karena pernah kayak gitu. Itu wajar banget nggak sih? Gue juga sering menilai orang kayak iya anak itu gini-gini. Namanya juga first impression ya kan. Gue juga gak marah sama mereka. Terus sampai akhirnya sekarang malah mereka berdua deket banget sama gue. Bener-bener deket banget. Gitu. Jadi pesannya buat calon-calon icon di luar sana, jangan terlalu cepat menilai orang. Orang. Pokoknya kalau Kaido galak banget. Enggak guys, Kaido enggak galak. Dia coba deketin aja dulu, baru tahu aslinya. Bonding aja dulu. Iya. Ih Hatta cuek banget kata mereka. Emang ya kalau itu ya. Emang si Pit ini kurang aja. Astagfirullah. Amar juga judes banget mukanya. Emang gak sih. Itu ya. Karena ya untuk anak-anak yang akan join, ada di sini isinya orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang hebat yang kerja keras, yang apa ya? Bakal selalu ada. Gue gak bisa untuk mendeskripsikan orang-orang hebat di sini sih, tapi emang ini dari hati guys. Makanya gue sayang banget sama orang-orang di sini karena kerjanya pada pakai hati semua. Gue juga pakai hati karena orang-orang di sini pakai hati. Jadi ya udah untuk anak-anak yang akan join nanti, pokoknya harus yang serius. Kenapa mengecil suaranya? Gak bisa, gue nanti nangis. Pokoknya ya udah gitu deh, pokoknya semangat, jangan apa ya, harus percaya diri sih. Ya sebenarnya orang-orang yang join model ini yang percaya diri ya. Sebenarnya lebih ke NPD gak sih? Sarang ya. Iya, sarang ya orang-orang NPD. Terus gue juga mau ngomong kalau kalian masuk di lingkungan yang tepat. Asik. Anjay, bener lah. Kalau kalian udah bonding dengan tim, mereka tuh bakal selalu ada keluh kesah kalian, senangnya bareng, bahkan bisa nongkrong bareng. Ini buktinya nih berdua nih yang apa berhasil nyangkut ke tim. Tangannya sar lo di nakal. Ini contohnya Amar sama Hatta aja nih, mereka berdua yang gue yang audisi sampai sekarang udah buka podcast. Buka podcast kita melebihi buka podcast ya tuh boy katanya. Menurut gue ya itu keren banget karena balik lagi itu semua dukungan dari tim kan? Dukungan dari tim. Pasti dan dong. Karena kita saling merangkul ya kan, ngerasa nyaman juga di sini. Dan benar kata Kak Dea tadi, kalian ada di lingkungan yang tepat. Jadi buat kalian yang udah daftar, kalian gak akan nyesel, gua jamin. Dan ingat juga muka gua gak pernah mau kalian stuck di zona itu aja. Karena kalau kalian udah bonding, dengan cara apapun mereka tuh pengen kita tuh selalu naik gitu. Betul. Bener banget. Itu sosmed itu bakal berubah udah. Yalah. Langsung gong. Langsung. Wow. Gua aja dulu yang sosmednya private tiba-tiba sekarang. Tiba-tiba iya, tiap hari. Banget. Krik. Cut. Hell nah bro. Jangan nangis. Nggak bisa. Bukan nggak bisa, enggak kok. Nanti gue minta tolong, kan ini jatuhnya kayak perpisahan sementara sama tim. Gue kepengen lo kasih Mama nangis ya, kenapa pas gue lagi merenung. Kesan buat semua orang yang lo sayang. Betul. Lo mau nangis juga nggak apa-apa kok. Iya. Itu oke. Ntar tanyain tak terakhir. Closingnya
kita giring sambil ngerangkul Enggak, Oke. closingannya kita ini aja hak aja di sini. Hah? Nggak boleh ya? Terus cowoknya marah. Gak apa-apa, nanti di-cut. Lu di-cut. 1, 2, 3 action. Jadi sebelum ini ditutup, Ya. gue pengen, boleh nggak buat Kak Dea yang 10 tahun bareng tim 10 tahun bareng tim. Kok 10 tahun bareng tim sih? 10 tahun di model, Oh iya. 2 tahun bareng tim. Ulang. Dibesarkan 1, sama 2. Ulang. Ayo. Ya kenapa? Jadi sebelum kita closing, boleh nggak sih Kak, gue minta lo kasih pesan dan apa yang lo rasa buat tim-tim yang lo sayang. Yes. Gitu. Musik Selain sedih long play. text. Musik sedih. Ini mata gue kalau masih kelihatan bengkak nih, kelihatan nih. Gue kerjaan dari kemarin-kemarin nangis aja. Ya apa ya? Satu-satu buat siapa dulu gitu Gak bisa. Kalau Bisa. kata gue langsung buat semua aja nggak sih? Oh langsung ya? Ya, langsung Oke, aja. boleh. Apa sih tadi Kayak- pesan? Pesan-pesan kayak apa yang lo rasa buat tim lo, kayak rasa terima apa- kasih lo, Ya, apa yang mau lo rasa sayang ucapkan lo. terakhir kali sebelum lo work di Iya. luar sana? Sebelum beristirahat sebentar. Sebelum beristirahat sebentar. Jangan, gue gak mau dibilang berhenti karena Enggak ada yang bilang berhenti. Enggak ada yang bilang berhenti. Iya. Tenang aja, enggak ada yang bilang berhenti. Emang Amar ini ya mulutnya ya kayak. Kan gue bilang sebelum dia kerja. Apa Wah, ya? tadi bully terus. Jadi oke, kita Intinya, serius. Ya. Makasih lah. Makasih untuk semuanya sih. Nah, makasih karena 2 tahun itu kita bareng-bareng terus. Benar-benar intens banget, ketemu tiap hari. Enggak tiap hari sih ya. Mungkin komunikasinya tiap hari, ketemunya seminggu itu pasti ketemu. Karena apa ya, nggak tahu, gue bener-bener nggak bisa mengungkapkan lagi sesayang apa sama tim-tim ini, karena tadi gue juga ngomong gue deket banget sama Kak Laras, Kak Ido, Kak Aris, apalagi Mama Una, semuanya. Bahkan dari yang anak-anak isi-isinya ganti ya, sampai kalian ini datang gitu. Sayang banget. Gue tuh sama Kak Laras tuh udah di titik yang tiap hari chatan, bener-bener chatan, nanya kabar. Jadi bener-bener sedekat itu, bener-bener deket banget. Bahkan kalau gak chatan tiap hari tuh nanya kabar, hari ini ngapain, kemarin-kemarin ngapain Bes, gitu-gitu kan. Udah sedekat itu, makanya gue memutuskan untuk beristirahat sebentar dari dunia ini. Sedih banget rasanya. Biasanya bolak-balik ke Mili, walaupun jauh banget ya, jauh banget. Gue nggak pernah nyesel, gue nggak pernah ngeluh kayak jauh banget suka rame ke Milin. Gue nggak pernah kayak gitu, bener-bener nggak pernah nggak pernah kesel, karena gue seneng banget di sini. Gue seneng banget, ini tempat hiburan gue kalau gue kesepian, kalau gue butuh temen segala macam. Terus juga makasih untuk tim-tim yang membantu membranding gue, sangat membranding. Bahkan sekarang orang-orang itu udah memandang gue model hits Lampung. Wow. Tapi ini jujur bener. Iya, I know. Bener. Si Dea yang model itu ya gitu. Sama yang model-model itu ya. Iya. Bahkan kayak setiap nongkrong itu Dea yang mana? Dea Tamari itu yang model-model itu. Ini bener guys. Maka artinya tuh berhasil kan. Tim ini yang membawa gue branding. Balik lagi, walaupun gue kecil, gue pendek, segala macam, orang-orang di luar sana ngomongin gue, tapi tim ini percaya itu sama gue gitu. Jadi gue makasih, gue bener-bener sayang banget, bener-bener sayang, nggak bisa diungkapkan. Walaupun ini berat banget buat buat beristirahat sebentar, tapi ya udah ya. Oke, so sad. Langsung aja kita undang, ini dia tim-tim kesayangan kita, Kak Laras, Mama, Kak Aris. Sini sini HKDA-nya. Nggak bisa. Yeay, Mama. Bukan sponsor ya. Iya.
Terus gue dengan kegedutan gue. I love you Dea. Ini yang ceritain banyak tadi. Oh iya. Ini habis ya. Udah ya. Langsung cut di situ aja. Beneran terjadi, gue nangis. Thank you so much Kak Dea. Terima kasih ya udah nonton. Sangat Ini menurut menginspirasi. Ya udah cukup deh. Gue sedih. Gue sedih. Malu gak sih penonton lihat kita nangis? Iya, udah nangisnya di belakang aja. Malu, dah. Gue bintang tamunya ditinggalin.